Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah mata pelajaran AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan hidup, dengan topik filosofi kajian lingkungan hidup dan kebijakan lingkungan hidup. Secara filosofis, kajian terhadap lingkungan hidup adalah segala sesuatu tindakan ataupun kegiatan yang dapat menjadi ancaman dari suatu rencana kegiatan atau pembangunan atau kegiatan proyek. Kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan disebut sebagai entropi. Entropi adalah suatu kerugian atau ketidakseimbangan yang ditimbulkan dari kegiatan yang menggunakan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kepentingan proyek atau untuk kepentingan pembangunan. Umumnya, semua kegiatan pembangunan atau semua kegiatan proyek dapat dipastikan menggunakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam kegiatannya menuju keuntungan ekonomi semata dan sering menghiraukan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Secara filosofis, bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup pada dasarnya menyediakan materi dan energi untuk berbagai keperluan, untuk keperluan pembangunan atau kegiatan proyek tertentu. Bahwa terdapat keterbatasan dalam ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kepentingan banyak makhluk hidup, termasuk kepentingan manusia dalam melakukan kegiatan pembangunan tersebut. Pada gambar ini, yaitu kajian filosofis analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL, menjadi fokus utama adalah bagian yang putih ini, yaitu lingkup kegiatan proyek atau lingkup kegiatan pembangunan, di mana setiap kegiatan pasti ada inputnya itu berupa energi dan materi, kemudian diproses menjadi produk. Selama proses berlangsung atau selama kegiatan proyek berlangsung, dipastikan timbul entropi. Entropi itu bisa digunakan kembali sebagai bagian dari proses, dan ada entropi itu sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Sehingga dengan demikian, tugas kita dalam AMDAL adalah bagaimana kita meminimumkan entropi ini, di mana entropi itu terdiri dari dua jenis, ada yang berupa material, disebut material useless, dan energy loss atau energi yang tidak termanfaatkan. Sedangkan produk kegiatan proyek atau pembangunan adalah produk yang ramah lingkungan. Kemudian dari input kegiatan itu digolongkan dua, yaitu input material yang dapat diperbarui dan input material yang tidak dapat diperbarui oleh alam. Nah, kajian dari AMDAL itu adalah seputar entropi yang timbul dari kegiatan proyek. Fokus analisis dampak adalah apa dampak entropi terhadap lingkungan, baik pada aspek fisika kimia, biologi, maupun aspek sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk kesehatan masyarakat. Dan dalam AMDAL tersebut harus bisa dikemukakan bagaimana cara meminimumkan dampak dan cara meminimumkan jumlah entropi. Secara filosofis, analisis dampak lingkungan hidup dari suatu rencana kegiatan pembangunan adalah masalah efisiensi. Efisiensi penggunaan sumber daya alam secara ekonomi maupun secara ekologi, yang kita sebut sebagai ekoefisiensi. Ekoefisiensi merupakan daya guna yang dihitung dari perbandingan antara nilai output, baik berupa materi atau energi yang dihasilkan, dan input, mau dihitung atau diukur dengan satuan persen. Ekoefisiensi juga dapat berarti daya guna materi dan energi sebagai sumber daya alam pada proses pembangunan menggunakan rumus matematika, yaitu ekoefisiensi sama dengan 1 minus entropi, karena entropi satuannya adalah persen. Terminologi entropi dalam AMDAL itu adalah analisis dampak lingkungan, adalah kerugian panas atau kerugian energi atau energi yang tidak terpakai dan dilepas ke lingkungan sebagai bahan pencemar. Dan oleh karena setiap material memiliki energi, maka entropi yang dilepas ke lingkungan hidup dapat berupa material useless atau waste bersama dengan limbah, dan energy loss. Energy loss adalah polutan atau pencemar.
Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan nilai ekoefisiensi tersebut? Pertama adalah menerapkan konsep produksi bersih dan produk bersih pada kegiatan pembangunan atau kegiatan proyek tersebut. Kedua, memperkecil entropi. Ketiga, melakukan daur ulang material. Dan keempat, menggunakan material dan energi yang berkualitas atau sumber daya alam yang berkualitas. Kemudian yang kelima adalah input berkualitas. Keenam, proses-proses dilakukan secara berkualitas. Dan ketujuh, menciptakan produk barang yang berkualitas. Sedangkan efisiensi secara ekonomi, yaitu efisiensi materi seperti bahan baku, di mana penggunaan bahan baku yang efisien akan menurunkan beban limbah yang terjadi karena limbah merupakan sisa atau bagian dari bahan baku, produk setengah jadi maupun produk jadi. Maka dengan efisiensi yang tinggi akan meningkatkan jumlah produk sehingga revenue atau keuntungan yang diraih itu bisa lebih tinggi. Kemudian efisiensi energi. Bila konsumsi energi semakin meningkat, maka akan meningkatkan biaya produksi dan harga produk. Oleh sebab itu, harus dikembangkan peralatan, teknologi, proses yang mengkonsumsi jumlah energi yang minimum. Selanjutnya, efisiensi secara ekologi. Efisiensi secara ekologi dapat diukur dan dihitung pada beberapa faktor. Faktor pertama yaitu penghematan atau saving penggunaan material bahan baku yang diambil dari sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kedua, kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan nilai zero, tanpa kerusakan lingkungan. Ketiga, jumlah limbah berada di bawah standar baku mutu. Kemudian kualitas limbah juga harus di bawah standar baku mutu. Kelima, jumlah pencemar atau polutan harus berada di bawah standar baku mutu. Dan yang keenam, kualitas pencemar atau polutan harus ditekan di bawah standar baku mutu. Perlu dijelaskan perbedaan konsep efisiensi dan konsep ekoefisiensi. Konsep efisiensi dalam proses pembangunan atau kegiatan proyek selama ini hanya mengkaji 4 aspek yang tujuan akhirnya adalah untuk mencapai keuntungan ekonomi yang setinggi-tingginya. Keempat aspek tersebut adalah input bahan baku, kedua proses produksi atau proses-proses pembangunan, proses-proses pada proyek, yang ketiga produk output dari kegiatan pembangunan tersebut, yang keempat adalah limbah atau pencemar. Sedangkan konsep ekoefisiensi untuk tujuan akhir perusahaan yaitu keuntungan ekonomi yang memperhatikan aspek ekologi secara berkelanjutan. Jadi pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan proyek yang diambil harus dalam kondisi 7 kriteria. Kriteria pertama adalah input materi, baik dari sumber daya alam yang terbarukan atau yang tak terbarukan. Kedua, input energi yang digunakan, baik dari sumber daya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Kemudian, faktor proses produksi. Keempat, output produk yang ramah lingkungan. Kelima, entropi dalam bentuk material useless, dalam bentuk limbah. Energy loss dalam bentuk pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan lain sebagainya, termasuk pencemaran terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sifat atau jenis material sebagai input akan mempengaruhi tingkat ekoefisiensi, di mana materi yang tidak terbarukan atau non-renewable resource, disingkat dengan NR, pada umumnya akan menjadi persoalan bagi lingkungan hidup karena akan memberikan ekoefisiensi yang rendah. Apabila di kemudian hari menjadi entropi yang tidak dapat diasimilasi oleh alam atau yang tidak bisa diserap oleh alam. Ekoefisiensi yang rendah dengan faktor entropi yang tinggi akan berimplikasi negatif pada aspek sosial dan ekonomi dalam bentuk kerugian limbah, material useless, dalam bentuk pencemaran atau energy loss terhadap kesehatan manusia dan makhluk biologis lainnya.
Secara operasional, untuk mencapai nilai efisiensi yang baik, mengharuskan manajemen kegiatan pembangunan mengkaji 6 aspek, yaitu pertama, mengupayakan penggunaan material bahan baku dengan efisiensi yang tinggi. Kedua, mengupayakan penggunaan energi dalam proses pembangunan dengan efisiensi yang tinggi. Mengurangi kualitas material limbah yang tidak dapat didaur ulang. Keempat, menekan jumlah energi loss atau pencemar. Yang kelima, memperbesar proporsi penggunaan material jenis yang dapat diperbarui atau renewable resource yang disingkat dengan R. Yang keenam, memperkecil proporsi penggunaan material jenis non-renewable resource atau NR. Kita perhatikan gambar filosofi AMDAL. Utamanya adalah dampak negatif pembangunan. Itu bersumber dari entropi, dan entropi ini akan menekan kualitas lingkungan atau menurunkan kualitas lingkungan, baik pada pencemaran pada udara, tanah, air, dan masyarakat. Kedua, penurunan kualitas lingkungan dilihat dari cadangan sumber daya alam yang menipis. Ketiga, penurunan kualitas lingkungan dapat dilihat dari bencana alam yang terjadi, baik kekeringan, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Kemudian ketidakseimbangan iklim, sehingga perlu sinergi antara pembangunan dan lingkungan hidup dengan melakukan proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup terhadap semua kegiatan pembangunan, sehingga pembangunan itu dapat berlangsung menjadi pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Pada dasarnya, setiap proses kegiatan pembangunan dapat dipastikan menggunakan sumber daya alam dan menghasilkan entropi berupa kerugian material dan energi yang kemudian menjadi entropi, dan entropi ini dilepas ke lingkungan sekitar kegiatan. Dampak negatif entropi tersebut dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup berupa pencemaran baik pada udara, air, dan tanah, dan pada waktu yang bersamaan akan berdampak pada penipisan cadangan sumber daya alam, timbul bencana alam, dan timbul ketidakseimbangan iklim lingkungan. Dan untuk mencegah atau meminimumkan dampak negatif proses pembangunan terhadap lingkungan, maka perlu upaya sinergi antara aspek pembangunan dan lingkungan hidup, yaitu pembangunan berkelanjutan. Salah satu upaya untuk mencegah dan meminimumkan dampak negatif proses pembangunan terhadap lingkungan hidup adalah dilakukannya studi AMDAL pada setiap rencana kegiatan pembangunan, sehingga dapat tercapai dan terlaksana pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Jadi, studi AMDAL adalah salah satu instrumen untuk menuju pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup dan sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita atau masyarakat sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kita lihat bagian ini ada 3 bulatan: aspek environment atau lingkungan hidup, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Irisan antara ekonomi dan sosial itu ada equitable, irisan antara aspek sosial dengan lingkungan itu adalah bearable. Irisan antara lingkungan hidup dengan ekonomi itu adalah viable. Dan irisan ketiga lingkaran tadi mengkaji aspek yang mengarah pada sustainability. Jadi sustainability pada aspek sosial itu harus memperhatikan aspek kesehatan, kemiskinan, pendidikan, budaya, gaya hidup, keharmonisan hubungan sosial, dan seterusnya. Sedangkan aspek lingkungan adalah sumber daya alam, efisiensi, emisi atau pencemaran udara, air, dan tanah, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan pelestarian alam, dan estetika lingkungan. Pada aspek ekonomi, yaitu produktivitas, kompetitif, teknologi, standar kehidupan, kelayakan, kemiskinan, aktivitas usaha, dan seterusnya.
Nah, 3 pilar pembangunan berkelanjutan yang tadi atas pembangunan bidang lingkungan hidup, bidang sosial, dan bidang ekonomi harus dilaksanakan secara berkeseimbangan dan berkelanjutan. Apabila kita melakukan pembangunan apapun bentuknya, maka secara simultan harus dapat mengangkat kesejahteraan sosial, kemasyarakatan, berkeadilan, dan berkepatutan, serta mendorong produktivitas ekonomi masyarakat dan bangsa secara berkelanjutan, kemudian bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan kesehatan lingkungan, serta melindungi keterpulihan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh setiap bentuk kegiatan pembangunan. Beberapa contoh kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterapkan baik secara global, regional, dan lokal dapat dijelaskan pada gambar berikut. Ini adalah gambar pengelolaan lingkungan hidup. Ada 4 lingkaran. Lingkaran yang terkecil ini adalah pengelolaan lingkungan dalam proses pembangunan yang sifatnya lokal. Ada pengelolaan lingkungan hidup dengan metode cleaner production, cleaner process, ada audit lingkungan, UKL, UPL, AMDAL, ISO, Ecolabel, dan lingkaran ini adalah pengelolaan pada tingkat project atau pada tingkat pembangunan lokal. Jadi kalau kita membangun jalan tol, maka pengelolaan lingkungannya adalah cleaner production. Jadi kalau pembangunan tingkat lokal, pengelolaan lingkungannya adalah berupa cleaner production, audit lingkungan, UKL, UPL, AMDAL, ISO, Ecolabel, dan lingkaran ini adalah upaya pengelolaan lingkungan hidup untuk menuju pembangunan berkelanjutan tingkat lokal. Sedangkan tingkat nasional berada di garis keluarnya. Pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional, misalnya di Republik Indonesia, maka program pengelolaan lingkungan itu kita lihat seperti program DAS, program daerah aliran sungai yang kritis. Kemudian Prokasih, program kali bersih. Langit Biru, itu adalah program bagaimana mengelola pencemaran udara. Adipura, bagaimana mengelola pencemaran lingkungan dari persampahan. Kemudian bagaimana mengelola keanekaragaman hayati. Kemudian bagaimana pengelolaan pantai dan laut secara lestari. Kemudian di tingkat regional itu adalah misalnya di ASEAN atau Asia. Pertama, programnya adalah kepedulian konsumen, kebijakan lingkungan, market-based instrument, kemudian proper teknologi, peraturan perundangan, dan good environmental government. Sedangkan pengelolaan lingkungan hidup secara global atau level global adalah kita kenal dengan protokol Kyoto, konvensi Basel, protokol Montreal, protokol Cartagena, dan ini adalah levelnya adalah pengelolaan lingkungan hidup secara global. Jadi kesepakatan protokol Kyoto, konvensi Basel, protokol Montreal, dan protokol Cartagena. Ini adalah pengelolaan lingkungan hidup mulai dari tingkat pembangunan lokal, pembangunan secara nasional, kabupaten, provinsi, kemudian pada tingkat regional atau ekosistem level, dan global level. Lalu bagaimana kebijakan pengelolaan lingkungan hidup? Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup global yang telah diterapkan, pertama adalah kebijakan perlindungan lingkungan hidup secara global yang telah diterapkan adalah Konvensi Protokol Kyoto, Konvensi Basel, Protokol Montreal, dan Protokol Cartagena. Lalu kebijakan lingkungan hidup secara regional yaitu Market-Based Instrument, Good Environment Governance, kebijakan penerapan teknologi, kepedulian konsumen atau Green Consumerism, Proper, dan lain sebagainya yang diterapkan melalui peraturan perundangan yang diberlakukan oleh masing-masing negara. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan perlindungan lingkungan hidup secara nasional, yaitu lingkungan hidup Republik Indonesia yang diterapkan pada tingkat lokal ataupun pada tingkat proyek-proyek pembangunan yang berlangsung. Contohnya adalah AMDAL, UKL, Cleaner Production, Cleaner Product, Cleaner Process, Good Housekeeping, ISO, program Langit Biru atau Blue Sky, program Kali Bersih, Adipura, Pantai dan Laut Lestari, Keanekaragaman Hayati atau KEHATI, dan lain sebagainya.
Terakhir, kuis pada kesempatan ini. Pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan berkelanjutan atau apa itu Sustainable Development. Kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan MDGs. Kemudian, apa yang dimaksud dengan SDGs. Untuk kuis pada perkuliahan hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.